Hai, balik lagi sama aku di Story Lova. Di video kali ini bercerita tentang sekelompok siswa dengan berbagai karakter yang berkumpul di sebuah karnaval tahunan, namun bukannya bersenang-senang. Mereka malah terjebak dengan permainan yang mematikan yang harus mereka hadapi. Satu persatu siswa menjadi korban tanpa ada yang tahu siapa di balik semua ini. Penasaran dengan ceritanya? Langsung saja ke videonya. Cerita yuk. Film dibuka dengan memperlihatkan 13 foto siswa dengan berbagai karakter yang ditempel pada sebuah catatan dinding, seakan mereka sudah ditargetkan oleh seseorang. Pagi itu, Luck, atlet yang ke sekolah, disambut oleh Josh yang langsung memeluknya. Mereka berteman sejak kecil dan sudah setahun tidak bertemu. Luck kembali setelah menyelesaikan program pertukaran pelajar. Saat itu, Jenny bersama Joe dan juga Suzy mendatangi Luck yang setahun tak mereka temui. Mereka adalah geng populer di sekolah itu. Setelah mereka pergi, seorang gadis tak sengaja menabrak Luck dan membuat liontinnya terjatuh. Murid baru itu bernama Mia yang gak hobi bergaul. Setelah mengambil liontinnya, Mia pun segera pergi. Ketika makan di kantin, Josh memperlihatkan Ben kepada Luck, si siswa yang selalu mendapatkan nilai A, dan tak ada yang bisa mengalahkannya. Hal itu membuat Grace jatuh cinta kepadanya. Grace sendiri adalah adik perempuan Elle, si bisu. Pria bernama First mencintai Grace, namun ia tak berani mengungkapkannya. Luck bilang Josh cukup kepo juga ya, sampai tahu sifat para siswa. Josh yang kesal mendengarnya pun segera pergi ke toilet. Saat itu, X sedang menjambak seorang pria di toilet. Melihat Josh masuk, Todd dan satunya, anak buah X, mengancamnya. X menyuruh si pria pergi dan mendekati Josh yang melihat perbuatannya. Josh bilang dia hanya ingin pergi ke toilet saja. Melihat Luke yang kembali, X memintanya agar mengawasi Josh. X sendiri adalah preman di sekolah. Setelah X pergi, Luke dan Josh pipis di sana. Namun saat itu mereka mendengar suara ketikan di salah satu bilik kamar mandi. Saat mengintip, ternyata itu adalah Xiao, si kutu buku yang paham dengan teknologi. Sepertinya dia sedang meretas komputer para guru. Saat berada di kelas, Josh memberitahu kalau Lin masih menjadi ketua kelas. Ayahnya adalah donatur di sekolah dan ibunya adalah ketua yayasan. Saat setelah jam belajar berakhir, terlihat para murid enggan berteman dengan Lin karena perbedaan status. Josh tanya apakah Lin akan pergi ke festival tahunan. Lin bilang kalau dia belum bisa memastikannya dan segera pergi. Luke pun setuju dengan ajakan Josh dan mereka akan berangkat sebelum pukul 10 ke karnaval. Menuju jam 10 malam, Luke dan Josh pun sudah sampai di karnaval. Terlihat Jenny dan timnya juga hadir di sana. Terlihat juga Force yang mendekati Grace yang sedang bermain. Force mengajaknya bermain komedi putar. Namun mata Jenny terus memandangi Ben. X dan timnya juga ada di sana. Lin ternyata juga menyempatkan waktu untuk hadir ke sana dan dia sedang bersama dengan Mia. Elle yang bisu sedang mencari adiknya. Ben yang melihatnya bilang kalau Grace sedang bersama Force. Saat itu Grace pun datang. Elle terlihat sangat khawatir. Tapi Grace gak suka kalau kakaknya terlihat khawatir dengannya. Ben mencoba menenangkan Elle. Grace yang kesal pergi mengajak Force. Jenny dan tim memasuki sebuah ruangan tenda. Saat itu X dan timnya juga masuk menabrak Jenny. Jenny yang kesal pun menepuk bahu X. Tak hanya mereka saja, siswa dan siswi lainnya juga pada masuk ke ruangan itu. Anak buahnya menyuruh X mencoba permainan di sana, namun X tidak mau mencobanya duluan. Dia pun menyuruh Lin yang memulainya. Sebagai ketua kelas yang baik, Lin pun menerima permintaan X. Dia pun mencoba permainan itu. Dengan menarik tuas yang ada di sana, terdengar suara operator dari intercom yang meminta para pemain bermain dengan berani dan mengikuti peraturan. Ketika permainan badut itu terhenti, keluarlah sebuah tiket yang diambil Lin. Lampu tiba-tiba padam dan saat lampu menyala kembali,
ada pemberitahuan di mana seorang pantomim akan datang dan mereka diminta untuk diam karena suara mereka akan dianggap sebagai jawaban. Saat pantomim itu datang, dia pun menari sambil menirukan sesuatu. Dan setelah menari, dia terlihat menghitung mundur. Seorang pria menegurnya dan dar. Beberapa siswa yang teriak dan ingin melawan terbunuh di sana. Yang lain mulai ketakutan dan tidak berani bersuara. Pantomim melanjutkan menghitung mundur. Suzy terbunuh karena pantomim sembarang mengeliminasi satu orang dan pantomim itu pun lanjut menari lagi. Mia pun sadar kalau mereka diminta menjawab saat pantomim itu menghitung mundur. Siapapun yang salah dalam bersuara akan dihukum mati. Para siswa mulai ketakutan. Beberapa siswa fokus melihat gerakan pantomim. Elle dengan bahasa isyaratnya bilang ke adiknya, tarian yang dibuat pantomim berarti kelahiran. Elle mengerti bahasa isyarat, makanya lebih gampang memahami. Mia pun menjawab itu kelahiran, sama seperti yang dipikirkan Elle. Ternyata jawabannya benar dan pantomim itu membunuh dirinya sendiri. Para siswa masih panik karena tidak tahu apa yang terjadi. Xiao mencoba mendekati pantomim itu. Para siswa yang lain pun segera keluar dan meninggalkan beberapa siswa yang meninggal di sana. Joe mengajak Jenny yang menangis karena Suzy yang menjadi korban. Setelah keluar, mereka melihat seorang siswa yang berlari dari karnaval karena ketakutan. Oh iya. Operator meminta mereka tidak meninggalkan karnaval kecuali diberi izin. Para siswa semakin ketakutan saja. Lin merasa aneh karena tidak ada siapapun lagi selain mereka di karnaval itu. Anehnya, semua ponsel mereka tidak bisa menyala setelah dari tenda. Mia hanya diam dan melihat liontinnya yang berisi foto ibunya. Ia bilang ke Lin, andai aja ia menjawab dari awal, maka tidak ada yang akan menjadi korban. Saat itu tuas permainan seperti ditarik sendiri dan membuat permainan kembali dimulai. Mereka semua memperhatikan mainan itu di box tiket. Saat berhenti, keluarlah sebuah tiket yang diambil oleh X. Namun X malah membuang tiket itu dan mengajak anak buahnya untuk berpikir cara keluar dari sana. Luke mengambil tiket itu dan melihat tulisan sembunyi dan jangan cari. Mereka tidak mengerti dan saling menebak maksudnya. Mia menebak mereka diminta untuk bersembunyi dan terlihat di sana waktu dimulai selama 6 jam. Operator memberitahu kalau ini adalah permainan kedua. Mereka diminta mencari tempat persembunyian yang bagus dalam waktu yang diberikan. Jika mereka ditemukan, maka nyawa akan menjadi ancamannya. Saat menjauh, X memperhatikan Tut yang hanya diam saja dan bertanya, "Ada apa?" Tut ingin agar mereka tetap bergabung dengan yang lain dalam kondisi ini. Namun X tidak ingin mendengar kata-kata anak buahnya itu. Di sisi lain, Mia mengajak yang lain untuk bersembunyi sebelum para pengawas permainan menemukan mereka. Ben segera pergi karena menurutnya mereka harus bersembunyi masing-masing jika tidak ingin terbunuh. Mau tidak mau, mereka pun berpikir itu adalah pilihan yang terbaik. Saat akan berpencar, tiba-tiba X dan timnya datang sambil berlari dan bilang kalau ada yang mengejar mereka. Para siswa pun segera berlari untuk bersembunyi dari badut berbadan tinggi itu. Saat itu, Elle kembali khawatir dengan Grace yang bersama Ben. Luke meminta Elle untuk tenang karena dia akan membawa Elle bertemu dengan Grace. Lin mengajak mereka bersembunyi di ruangan yang aman. Mereka pun segera memasuki ruangan itu bersama yang lainnya. Ben dan Grace sendiri berada di tempat lain. Mereka memasuki pintu sebuah ruangan dengan menggeser lemari besi untuk menahan pintu itu. Di luar, Jenny berlari sendirian dan sampai di depan pintu Ben dan Grace. Ia mengetuk pintu dan memberitahu kalau ia di luar. Mendengar suara Jenny, Ben dan Grace menggeser lemari itu kembali dan Jenny pun segera masuk. Setelah itu, mereka menggeser lemari kembali. Di sisi lain, Mia menemukan senter yang menyala.
Saat ia berjalan, ia kemudian menemukan pistol. Ia melihat pistol itu tak memiliki peluru dan di bawahnya ada kotak yang berisi senapan. Mia pun mengambil senapan itu dan mendengar seorang pria menyanyikan lagu selamat ulang tahun. Ternyata suara itu berasal dari handycam. Di video itu, Mia melihat seorang pria membawa kue ulang tahun ke seorang wanita. Waktu tersisa 5 jam lagi. Di dalam ruangan, Elle terlihat gelisah memikirkan adiknya. Lin meminta Elle tidak membuang-buang energi kalau ingin menolong Grace. Xiao sendiri menemukan banyak sekali TV lama di ruangan itu. Dia mencoba menyalakannya dan berhasil. Mereka berempat pun segera melihat apa yang akan tertampil. Di ruangan lain, Ben memberikan minuman untuk Jenny dan Grace. Grace meminum sedikit dan memberi ke Ben juga. Ben meminta Grace untuk menjaga energi karena hanya ada 2 botol air yang ia temukan. Namun Jenny tanpa memperdulikan siapapun segera menghabiskan air tersebut. Joe sendiri masih berada di luar dan tak tahu Jenny ada di mana. Saat itu dia melihat Josh yang bersembunyi di balik poster wajah. Josh mengajaknya bersembunyi bersama. X dan timnya mengambil minuman di luar. Saat itu First juga berada di sana. X mengejeknya yang suka pada Grace dan menyuruhnya untuk sadar diri. Hal itu membuat First kesal. Waktu tersisa 4 jam lagi. Saat itu Jenny ingin pipis. Ben melemparkan ember untuk dia kencing di sana. Jenny marah-marah dengan Ben, namun Ben menyuruh keluar aja kalau mau mati. Jenny pun terpaksa mencoba pipis di sana, tapi tetap saja ia tidak bisa dan nekat ingin pergi ke kamar kecil. Ben pun memberitahu kalau lokasi toilet berada di ujung aula. Ia pun memberikan tongkat untuk berjaga-jaga. Jenny pun membuka pintu dan segera berlari. Di sisi lain, Lin cerita kepada Luke kalau dari kecil ia tidak bisa hidup seperti anak-anak lainnya karena aturan dari orang tuanya yang kaya raya. Hal itu membuat ia tidak mempunyai teman hingga dewasa. Luke memberinya semangat dan bilang kalau mereka harus tetap bersembunyi sampai waktu habis. Mia sendiri terus memutar ulang video di handycam. Terlihat seorang pria yang ketakutan dan bilang dia akan mengakhiri hidupnya. Jenny sudah siap buang air kecil. Saat bercermin, ia mendengar suara dari luar. Jenny pun berjalan sambil mengarahkan tongkatnya. Waktu tersisa 3 jam lagi. Jenny bilang ia akan melawan siapapun yang akan mendekatinya. Hingga pada akhirnya dia menemukan sebuah gudang. Di sana terlihat sepi, namun banyak kotak yang berisi makanan. Jenny pun mengambil sebungkus dan memakannya. Di sisi lain, Ben yang sedang mencari alat sebagai senjata sadar kalau Grace suka memperhatikannya. Grace tanya, ada hubungan apa antara Ben dengan kakaknya, yaitu Elle. Ben menjawab kalau mereka tidak ada apa-apa. Grace pun cerita, semenjak kepergian kedua orang tuanya, Elle tak pernah bicara apapun. Namun dia sok bertindak seakan orang tua buat Grace. Ben pun meminta Grace mengerti Elle karena kecelakaan itu membuatnya trauma. Kembali ke Luke yang sedang mengobrol dengan Lin. Saat itu, Shaw berhasil menyambungkan monitor CCTV. Mereka melihat Jenny yang berada di gudang makanan. Saat itu Jenny merasa ada orang di sana. Ia kembali mengambil tongkatnya untuk berjaga-jaga. Ternyata yang berada di sana adalah badut psikopat tersebut. Xiao dan yang lain hanya bisa memantau dengan was-was. Setelah tertembak, badut itu seperti ada yang menyeret. Mereka pun lanjut mencari badut tadi. Ben dan Grace datang karena mendengar teriakan Jenny. Mia bilang permainan ini punya jalan keluar. Belum sempat menjelaskan, badut itu kembali datang. Waktu tersisa 2 jam lagi. Di luar, Josh dan Joe melihat badut yang lewat. X dan Todd memukul First sampai muntah darah. Waktu tersisa 1 jam lagi. Saat itu X melihat kaki Todd yang terbaring di belakang.
Melihat itu, X segera pergi dengan sepeda. Waktu tersisa 30 menit lagi. Mia dan yang lain terus bersembunyi dari badut itu. Saat mereka berlari ke loker, Ben merasa ruangan itu mulai berkabut. Mia pun lanjut menjelaskan jalan keluar dari game ini. Ia bilang zona amannya ada di biang lala. Namun mereka tak boleh menunggu sampai waktu habis. Ben pun melihat tanda exit. Di luar, Josh menyuruh Joe melihat waktu di biang lala. Terdapat tulisan zona aman, tersisa 20 menit lagi. Di sana mereka melihat ada kostum badut. Di gudang, Ben dan yang lain mengatur siasat untuk ke biang lala. Grace mengambil tumpukan karet dari dalam loker untuk digunakan. X sampai di depan biang lala yang tertulis zona aman, tinggal 12 menit lagi. Joe menggendong Josh untuk memakai kostum badut yang tinggi itu. Luke dan yang lain memantau semuanya dari monitor. Lynn takut badut itu mengetahui lokasi mereka. Mereka berempat pun segera berlari dan keluar dari ruangan itu. Di gudang, setelah menguntai karet gelang, Ben berjalan duluan ke pintu exit. Lalu dilanjutkan oleh Jenny, kemudian Grace, dan yang terakhir adalah Mia. Tanpa mereka sadari, si badut mengikuti mereka dari belakang. Ben pun sampai di depan pintu. Jenny juga bertemu dengan Ben. Grace masih lanjut berjalan. Di luar, X bilang ke Force harus ada yang mengorbankan diri agar yang lainnya selamat. Grace memancing badut dengan tali lain dan ia segera bersembunyi. Sedangkan Mia telah sampai ke Ben dan Jenny. Mereka bingung karena Grace tidak ada. Grace melihat badut itu mengarah ke tali yang digoyangnya tadi. Grace ingin meraih tali karet aslinya. Terlihat Grace masih selamat dan terus merayap menarik tali. Mia pun segera mengajak Ben untuk segera pergi. Di luar, X telah sampai di biang lala. Waktu tersisa 4 menit lagi. Badut pun mendatanginya. X bersiap melawan dengan pisaunya. Badut itu membuka topeng dan ternyata itu Josh dan Joe. Hal itu membuat X menjadi kesal. Luck dan yang lainnya sampai ke depan biang lala. Begitu juga dengan Mia dan yang lain. Waktu tersisa lebih dari 1 menit lagi. Saat mereka akan pergi, Elle tanya ke Ben di mana Grace. Namun Ben segera menarik Elle karena mereka tak punya banyak waktu. Ben terkena lemparan dari badut. Elle memeriksa detak jantungnya dan Ben pun tersadarkan. Lynn tanya ke X tentang Todd dan Tut. X bilang mereka terbunuh. Ben meminta maaf ke Elle karena tak bisa menolong Grace. Ia mengeluarkan sebuah foto untuk dilihat Elle. Ternyata itu foto Ben bersama Elle dan Grace semasa kecil. Saat itu miniatur badut kembali berputar di kotak tiket dan 1 tiket pun kembali keluar. Luke segera mengambilnya. Ada ucapan selamat karena permainan kedua telah berakhir. Tapi permainan berikutnya akan segera dimulai. Itu adalah yang pertama dan yang terakhir menuju zona aman. Mereka diminta membentuk 2 tim untuk jalan ke pintu masing-masing. Monitor pun menampilkan Ben dan X sebagai pemimpin tim. Karena X sampai ke situ lebih dulu, ia pun memilih timnya duluan. X memilih Luke di timnya. Walau terasa berat, Luke terpaksa menjadi timnya. Ben memilih Elle. Lanjut, X memilih Xiao. Ben memilih Mia. Kemudian X memilih Jenny. Ben memilih Lynn. Dan terakhir, X memilih Joe karena permintaan Jenny. Dan Josh yang tersisa bergabung dengan Ben. X memilih pintu belakang. Ben pun wajib memilih pintu depan. Luke mendatangi Lynn dan memberi semangat kepadanya. Lynn juga sebaliknya. Luke juga bilang hal yang sama kepada Josh, sahabatnya, dan mereka pun berpisah karena mereka berbeda pintu. X dan teman-temannya memasuki ruangan belakang dan pintu tertutup otomatis. Di sana telah disajikan meja panjang berisi makanan. X terlihat senang dengan hidangan itu. Luke meminta X agar tetap waspada karena ini bisa saja jebakan. Joe bilang padahal dia vegan, sedangkan Jenny dia sedang diet. Namun X meminta mereka tidak perlu terlalu khawatir.
Saat X akan duduk, operator memberitahu kalau ini adalah penjamuan terakhir. Mereka diminta untuk tidak menyia-nyiakan makanan karena banyak orang kelaparan di luar sana. Di sisi lain, Ben dan timnya masuk ke ruangan depan. Di sana terlihat banyak tali rami yang tergantung. Tiba-tiba mereka berlima telah ditempatkan di setiap tali gantungan. Saat itu sebuah boneka sebagai host turun dari atas dan memberitahu kalau ini adalah Hackman Show. Setiap kontestan akan bergiliran menebak kata tersembunyi. Masing-masing memiliki 3 nyawa. Jika tidak menjawab dalam 10 detik akan kehilangan 2 nyawa. Josh udah ketakutan aja. Saat itu tertulis huruf F di 9 huruf. Di ruangan belakang, para peserta diminta untuk mengumpulkan 25.000 kalori dalam waktu 30 menit. Waktu pun dimulai. Mereka segera duduk di kursi dan Xiao langsung memakan paha ayam. Di sana terlihat angka 25.000 kalori mulai menurun. Yang lain pun segera membantunya untuk makan. X menyuruh Joe untuk memakan daging karena kalau hanya sayur kalorinya sangatlah rendah. Joe yang vegan pun mencoba paha ayam di sana dan dia malah merasa itu nikmat. Dia pun memakan daging yang lain. Di ruang depan, Josh diminta duluan menyebut huruf. Dia bingung karena tak tahu hurufnya apa. Lin menyuruhnya asal sebut aja. Hackman memarahi Lin karena itu bisa dijadikan pelanggaran. Josh menyebut namanya berulang kali dan memilih inisialnya yaitu J. Tapi sayangnya tidak ada huruf J di kata itu dan membuat ia kehilangan 1 nyawa. Sekarang giliran Lin. Ia menyebut huruf A, dan ternyata huruf A ada di baris yang kedua. Sekarang giliran Mia. Dia menjawab E, dan ada di huruf paling belakang. Sekarang giliran L. Ia memberitahu dengan isyarat kalau ia bisu. Kembali ke ruang belakang. Waktu mereka tersisa 15 menit lagi, dan tinggal membutuhkan 7.858 kalori lagi. X merasa sudah sangat kenyang. Xiao menyuap roti ke mulut X agar dia tidak terus mengeluh. X yang kesal membuang roti itu. Tiba-tiba kalori X dikurangi dan jumlah kalori yang dibutuhkan bertambah. Di ruang depan, L harus tetap menjawab. Namun karena dia memang tidak bisa bicara, waktu pun habis sampai 10 detik dan membuatnya kehilangan 2 nyawa. Selanjutnya giliran Mia balik. Mia jadi heran kenapa gilirannya berbalik. Ben pun berpikir jika ada yang salah putaran akan berbalik. Mia pun menjawab I dan ternyata ada 2 huruf I di kata tersebut. Sekarang giliran Ben kembali. Dia menjawab R dan ada juga di sana. Kembali giliran Josh. Ia pun asal menyebut huruf S dan ternyata itu adalah inisial kata. Ben sudah bisa menebak kalau itu adalah kata sacrifice. Di belakang Jenny sudah tak tahan lagi. X yang kesal melemparnya dengan makanan. Jenny pun membalasnya. Karena itu pelanggaran, waktu mereka pun dikurangi dari 6 menit menjadi 1 menit lagi. Mereka pun jadi terburu-buru terus memakan. Di ruang depan saat giliran Ben, dia malah tak menjawab. Padahal dia sudah tahu kata tersebut. Waktunya pun berhenti dan menghilangkan 2 nyawanya. Hal itu membuat giliran berbalik menjadi giliran Josh. Sayangnya Josh tidak tahu itu kata apa. Permainan pun berakhir dengan tewasnya Josh karena kehilangan 3 nyawa. Kata tersembunyi itu memanglah sacrifice. Di ruang belakang, para peserta berhasil mengumpulkan 25.000 kalori dalam waktu yang ditentukan. Papan skor menunjukkan Xiao di angka tertinggi, sedangkan Jenny di angka rendah dan berwarna merah. Jenny mulai panik karena takut terjadi apa-apa kepadanya. Saat itu juga Joe malah terlihat mual dan muntah.
Ternyata yang tereliminasi adalah Joe karena dia muntah. Jenny sangat sedih melihat Joe tewas karena dia tidak punya siapa-siapa lagi selain Joe. Di sisi lain, Elle menarik Ben di luar dan bertanya kenapa Ben tak menjawab padahal ia tahu jawabannya. Ternyata Ben sengaja tidak menjawab karena jika ia menyelesaikan permainan, peserta dengan nyawa terendah yaitu Elle akan jadi korban. Di belakang, Jenny yang tak tahan segera keluar dari ruangan itu. Mia melihatnya. Jenny yang menangis dan terduduk, memperhatikan cermin di hadapannya. Terlihat pantulannya, malah tersenyum kepadanya. Gerakannya juga tak diikuti dan malah mengeluarkan darah dari lehernya. Jenny ketakutan melihatnya dan darah pun mulai keluar dari lehernya. Mia segera datang dan melihat Jenny yang lehernya berdarah. Yang lain juga datang berkumpul. Di sisi lain terlihat ada yang menabur racun di foto Jenny. Jenny pun berhenti meronta dan terdiam. Shaw memegang lehernya dan memastikan kalau Jenny sudah tewas. Luke yang tak melihat Josh bertanya kepada Ben di mana sahabatnya itu. Ben terdiam dan pergi dari sana. Luke dan yang lain mengikutinya dan terus bertanya Josh di mana. Setelah menjauh dari mayat Jenny, Ben pun bilang kalau dia terpaksa mengorbankan Josh. Elle yang bisu tak pantas menjadi korban karena Elle tahu jawaban kata tersebut tapi tak bisa bicara. Luke tak bisa berkata-kata dan mengeluarkan air mata. Saat dia menarik baju Ben, guru mereka yaitu Zack datang membawa banyak boneka dan menegur mereka. Dia pikir semua orang telah pulang. Lynn tanya bagaimana Pak Zack bisa ada di sini. Zack bilang ia memang selalu hadir ke karnaval setiap tahun untuk bermain game. Mengambil boneka dari mesin capit, tiba-tiba lampu di sebuah ruangan menyala. Zack mengajak mereka masuk ke sana. Namun Luke langsung menegur Pak Guru tersebut dan bertanya apa yang telah Zack tahu tentang semua ini. Zack tak paham apa maksud Luke. Luke pun memberitahu kalau ini bukanlah sekedar karnaval. Mereka diuji melakukan beberapa permainan yang mematikan dan telah banyak siswa yang menjadi korban. Namun Zack malah berpikir Luke bercanda dan sedang berakting. Zack pun segera menuju ruangan itu. Luke melihat Ben dan bilang kalau semuanya belum berakhir. Lynn segera mengajak Luke untuk mengikuti Zack. Mereka pun semua masuk ke dalam ruangan itu untuk menyelesaikan semua ini. Setelah masuk ke ruangan itu, mereka malah keluar di tempat yang gelap dan sunyi. Hanya ada box tiket di sana. Lynn mengambil tiket dengan tulisan 5. Seingat Luke, tiket sebelumnya berangkat 8 dan sekarang sisa peserta 8 orang. Karena ada Zack. Itu berarti tiket menunjukkan jumlah orang yang akan bertahan setelah game dimainkan. Namun di tiket awal nomornya tuh 15, tapi hanya 14 peserta yang selamat. Itu ternyata Zack selama ini ada dan masuk hitungan. X bilang itu artinya juga di game ini yang selamat hanyalah 5 orang. Mia melihat rumah di sana dan menebak pasti gamenya akan berhubungan dengan rumah itu. Zack sangat semangat dan mengajak mereka mengikutinya ke rumah tersebut. Semua berjalan bersamanya, namun Lynn bilang ke Luke kalau ia tak percaya dengan Ben. Luke segera mengajak Lynn menuju ke rumah itu. Mereka menemukan kuburan yang berbaris di luar rumah. Setiap nisan ada nama peserta yang telah gugur. Elle melihat nama Grace di sana dan dia langsung menangis. Selain Grace, di sana juga ada nama teman-teman mereka yang lain. Tiba-tiba angin kencang bertiup dan memadamkan lampu di rumah itu. Operator memberi selamat ke para peserta yang bertahan. Pintu exit tidak akan jauh lagi. Ia pun meminta para peserta mencari apa yang bisa mereka temukan. Para peserta tetap masuk ke rumah dan Pak Zack meletakkan bonekanya di makam Grace. Ia segera ikut masuk ke dalam. Di dalam terlihat banyak manekin yang duduk di meja makan. Pak Zack seperti melihat sesuatu dan berpencar dengan para murid. Mereka pun mulai mencari sesuatu sebagai petunjuk. Ben malah merasa curiga dengan manekinnya. Luke melihat ada manekin dengan tangan diperban dan memegang pisau. Saat itu mereka mendengar teriakan Pak Zack dan langsung mencarinya. Terlihat Pak Zack di lantai dengan manekin yang memegang pisau ke arahnya. Pak Zack bilang manekin itu tadi ingin menusuknya. Luke melihat ada tiket di lantai. Ia mengambilnya dan membaca
Rumah ini dihuni oleh 6 orang anggota keluarga. Semua hilang akibat kutukan bulan dara. Jiwa mereka tidak dapat bergerak sesuai keinginan mereka. Jalan keluarnya adalah menemukan kuncinya. Mia melihat keluar dan terlihat waktu 1 jam berjalan mundur menuju 53 menit. Mia juga melihat sesuatu berdiri di depan pintu luar. X bilang manekin yang duduk tadi sudah menghilang. Mia juga tak melihat manekin di luar tadi. Melihat tulisan exit, Luke mengajak teman-temannya mengarah ke pintu itu. Namun sayang, pintu itu juga terkunci. Mereka menyalakan lampu di sana, dan terlihat ada yang mengintip di balik anak tangga dan tiba-tiba saja segera pergi. Mia bilang waktu mereka hanya 1 jam untuk menemukan kunci. Mereka pun membagi tim, masing-masing 2 orang untuk setiap bagian ruangan. Setelah membagi tim, mereka pun segera berpencar. X dan Xiao mendatangi ruang makan. Xiao seperti mengamati sesuatu yang tidak dimengerti X. Luke dan Lin yang mencari di kamar atas tidak menemukan apapun. Lin menyarankan agar satu di antara mereka mencari di ruangan lain, karena waktu mereka tidaklah banyak. Luke pun memberikan lampu kepada Lin dan dia segera ke kamar yang berbeda. Xiao yang terus mencari seperti melihat bayangan seseorang di samping kulkas. Mendengar keributan itu, Mia dan Pak Zack pun datang. Xiao mendekati manekin yang rusak dan menemukan sebuah kamera yang keluar. Mia pun sadar kalau mereka sedang diawasi. Mereka lanjut berjalan dan Xiao melihat foto di sana yang menunjukkan 2 orang tergantung di sebuah ruangan. Di ruangan lain, Ben bersama Elle menemukan tangan manekin di sebuah tumpukan. Ben meminta Elle untuk terus mengarahkan lampu, sedangkan ia akan mencari kuncinya. Saat itu, Elle melihat seseorang datang dengan kaki di rantai. Ben tak menemukan Elle lagi dan segera mengambil lampunya yang jatuh. Saat Ben mencari, ia mendengar suara anak-anak di sebuah ruangan. Ternyata suara itu dari TV yang menayangkan kunci persahabatan yang diberikan Elle kecil ke seorang yang merekamnya. Melihat itu, Ben menangis dan bersedih. Dia pun melihat ada kotak di sana. Ketika dia buka, itu adalah kunci yang sama seperti di video. Ternyata manekin di belakang Ben telah meraih tangannya. Si manekin menggunakan gelantangan bertuliskan L. Mendengar teriakan Ben, Luke dan Lin pun datang ke ruangan itu. Ben pun bilang kalau ia telah menemukan kuncinya. Lin mencoba membantu Ben terlepas dari manekin. Luke tanya di mana Elle. Ben pun terdiam. Luke semakin marah melihat keadaan ini. Ben pun menyuruh Luke dan Lin untuk tidak membuang waktu. Ia pun memberikan kuncinya dan menyuruh mereka untuk pergi. Luke jadi terdiam. Walau Ben telah mengorbankan Josh, Luke sadar keputusan yang Ben ambil bukanlah sembarangan. Ben tetap menyuruh mereka pergi sebelum waktunya habis. Luke pun segera menarik Lin dan pergi dari ruangan itu. Operator memberitahu kalau waktu mereka tinggal 1 menit lagi. Mereka pun berkumpul. Saat itu, ada yang membuka pintu ruangan Ben. Luke segera membuka pintu exit dengan kuncinya. Namun sayang, pintu itu kesulitan dibuka. Orang yang telah membunuh Ben tadi datang ke mereka. Saat mereka lihat, sosok itu tiba-tiba lenyap, meninggalkan pakaiannya. Semua mengarahkan lampu ke sosok itu, yang terlihat bayangannya mendekat. Xiao menginjak-injak lantai untuk mencari pintu lain, dan melihat ke arah piano di depannya. Luke berhasil membuka pintu dan mengajak yang lainnya untuk pergi. Saat waktu habis, Xiao meminta mereka jangan keluar, karena jika mereka pergi, permainan tidak akan berakhir. Ia segera menuju ke piano dan memainkannya. Dan pintu rahasia pun terbuka dari belakang rak buku di saat Xiao terus bermain piano. Xiao yakin itulah pintu keluarnya. Ia menyuruh mereka keluar dari sana. Namun mereka juga meminta Xiao yang masih bermain piano untuk keluar. Xiao pun merasa dia gagal keluar. Namun tiba-tiba pintu terbuka karena Pak Zack yang memainkan piano itu.
Pak Zack mengorbankan dirinya untuk murid-muridnya tersebut. Operator memberi sambutan untuk mereka berlima yang masuk ke ruangan berikutnya. Ia mengatakan tempat ini memberikan apa yang tak mereka miliki selama ini, yaitu mereka adalah yang penyendiri, yang akhirnya punya teman yang dapat dipercaya. Mereka yang memiliki kehidupan yang membosankan kini bisa bersenang-senang dengan teman. Mereka pun sadar kalau ruangan ini adalah pusat kontrol. Xiao mencoba meretas komputer di sana. Saat melakukan peretasan, Lin tanya apa mereka akan menemukan jalan keluar. Xiao mengiyakan kata-katanya. Xiao menunjukkan 2 buah saklar di sana dan bilang kalau itu adalah penghancur otomatis. Harus ada 2 orang yang memutar kunci bersamaan. Xiao akan melakukan itu. Saat itu, X melihat 2 buah pensil di sana. Lin bilang kalau dia akan tetap tinggal dan Luke juga akan tetap tinggal. X bilang mereka semua sekarang telah menghilangkan perasaan egois. Jadi ada baiknya mereka menggunakan undian. Lin mematahkan kedua pensil itu sebagai benda undiannya. Yang memiliki potongan paling pendek dan panjang harus tinggal di sini. X mengambil duluan, lalu Xiao, Luke, dan Mia. Sisanya adalah milik Lin. Mereka masing-masing membuka dan meletakkan sesuai urutan. Ternyata Xiao punya yang paling panjang dan Mia yang paling pendek. Luke bertanya ke Xiao apa tidak ada jalan lain. Xiao bilang hanya ini yang dia tahu. X yang sudah merasa nyaman dengan teman-temannya menarik baju Xiao dan bilang jangan sok jadi pahlawan. Terlihat X tidak ingin menunjukkan kesedihannya. Mia juga bilang demikian. Dia tidak punya orang yang menunggunya selamat di luar sana. Dia berharap mereka yang selamat tetap menghargai kehidupan. Lin segera memeluknya sebagai teman baru dalam situasi ini. Luke berjanji akan tetap mencari tahu tentang semua ini agar kematian teman-temannya tuh tidak sia-sia. X pun berjalan menuju ke pintu, lalu diikuti oleh Lin dan Luke. Mereka pun membuka pintu dan keluar dari ruang kontrol tersebut. Saat itu Lin melirik ke belakang dan melihat ke lantai kalau Mia telah memotong pensil agar lebih pendek. Luke segera menarik Lin untuk pergi dari sana setelah pintu tertutup. Mia pun bertanya ke Xiao kenapa dia tidak banyak bicara. Bagi Xiao tidak ada yang menarik yang perlu ia bicarakan tentang dirinya. Xiao balik tanya kenapa Mia tak punya teman. Tapi tanpa Mia jawab, Xiao yakin kalau Mia juga punya hidup yang tidak menarik. Mia pun tersenyum mendengarnya. Xiao pun mengajaknya untuk siap menekan saklar. Mia pun membuka kotak saklar itu. X, Lin, dan Luke telah menjauh dari lokasi. Setelah ledakan itu, hari mulai terang. X segera pergi meninggalkan mereka. Lin tanya apa yang harus mereka lakukan sekarang. Luke bilang mereka harus mendapatkan jawaban atas semua ini. Setelah api menghabiskan karnaval itu, Luke mengajak Lin pergi dan film pun berakhir.